Di beauty industry, beauty influencer tentunya adalah salah satu unsur marketing yang terbilang ampuh, sengaja atau enggak, paid promote atau enggak. Pernah kan lo teracuni beli make up gara-gara influencer favorit lo, atau review yang kelihatan meyakinkan di internet bilang produknya bagus? Nah, di video ini gue bakal full face pakai make up yang direkomendasikan sama beauty influencer favorit gue. Atau ketemu ulasannya pas nyari wishlist, atau emang dasarnya viral aja. Intinya, hasil FOMO atau penasaran gara-gara internet deh. By the way, nanti gue bakal kasih link akun beauty influencer yang muncul di video ini ya di deskripsi. Let's get to the video. Biar lebih fresh, gue pakai setting spray punya si makeup. Detailnya entar dibahas, tapi ini nambah hidrasi di gue, jadinya lebih enak pas ditimpa makeup. Pindah ke primer. Gue beli primer tipe sticky dari Mother of Pearl ini lebih karena founder atau pemilik brandnya sih, yaitu Tasya Farasya. Dia adalah salah satu beauty influencer lokal dengan base followers besar di Indonesia. Tentunya gue kepo ketika akhirnya Kak Tasya punya brand sendiri. Terus, gue suka banget the whole estetik waktu pertama rilis brandnya, kayak fairy dan fantasi gitu. Kemudian gue kepo sama primer MOP ini yang klaimnya gripping dan lengket biar complexion makin nempel. Beneran sih, dia tipe primer yang lengket setelah dipakai. Jadinya foundation atau produk lain bakal lebih nempel di kulit. Efeknya complexion jadi lebih tahan lama. Biasanya gue pakai kalau pengen make up stay seharian. Pakai dikit pun udah cukup kok semuka, nggak usah banyak-banyak. Buat step color corrector, nggak ada produk hasil keracunan beauty influencer, jadi gue skip aja. Concealer second date gue beli karena rekomendasi Kak Livni Sanders atau Kak Liv Jun. Dia emang beauty influencer lokal favorit gue sih, dan kebetulan skin tone sama skin type kami mirip-mirip. Jadi kalau ngecek shade foundation, biasanya gue suka lihat akunnya dia. Si second date ini ringan, medium to full coverage, dan bisa dipakai buat spot conceal juga under eye. Intinya suka deh gue sama produknya. Foundation Dermi ini mungkin nggak lagi viral sekarang ya, tapi dulu gue beli pas masa dia rame di sosmed. Akhirnya check out setelah lihat review Nadia Bells yang suka bikin makeup tips pakai audio. Tipe foundation matte, tapi masih ringan di wajah. Coverage medium to full ya, nggak kerasa kering atau ketarik. Somehow ada efek blurring, gampang-gampang aja waktu di blend. Oil control oke, makin lama kelihatan makin nyatu ke kulit. Udah gue pakai di berbagai acara dari tampil dance, konser, sampai wisuda. Awet kok di muka. Gue juga suka tipe packaging pump gini, nggak terlalu berantakan dan travel friendly. Dia ada oksidasi dikit, tapi yang nggak sampai 3 tingkat jauh turun gitu kok. Pilihan shade-nya juga lumayan, gue yang W02. Balik lagi ke concealer rekomendasi Kak Liv Jun. Sebagai under eye dia bagus karena meski coverage-nya bisa di build, nggak kerasa kering dan nggak gampang crack. Pas di blend juga cenderung effortless, tipe-tipe concealer versatile, bisa buat daily, bisa glam, terserah lo deh mau dipakai buat apa. Meski kelihatannya kecil, dia isinya lumayan, 6,5 gram. Salah satu temuan makeup favorit gue tahun ini deh dia. Ini gue tambahin concealer lebih terang buat highlight. Sebelum ke alis sama bedak, gue mau pakai cream blush yang selalu gue lihat di rekomendasi orang-orang. Emang dari dulu viral, cuma pas nambah 3 shade, FYP gue jadi rame lagi sama cream blush Wardah ini. Formulanya sendiri nggak super melt, krim ada feel powdery gitu. Di blend pakai jari bisa, puff atau sponge juga bisa. Pas bare face pun bisa pakai, gue berkali-kali nyoba biar kelihatan lebih seger. Kelihatan ya, warnanya rata dengan mudah. Kalau lo ngerasa terlalu samar, tambahin aja, dia buildable pigmentnya. Overall cakep dan beneran worth the hype. Gue nggak jago ngalis, jadi step eyebrow nggak gitu ambis nyari produk viral. So, skip lagi ya, sorry. Sisanya sesuai judul kok. Kan gue bilang skin type sama skin tone gue mirip Kak Livni Sanders ya. Jadi gue mudah teracuni rekomendasi loose powder dia. Udah gue punya dari lama dan sering muncul di channel ini dengan komentar positif. Jadi udah tahulah gue suka atau enggak. Isinya cukup banyak, nggak habis-habis padahal cukup sering dipakai. Komplain gue paling puffnya kecil sih. Kagok aja 2 jari doang yang masuk talinya. Buat penggunaan, dia bantu ngeset complexion tanpa bikin kering atau dempul. Ada efek blurring, oil controlnya juga lumayan. Shade-nya banyak banget buat ukuran bedak tabur, tapi low coverage. Tenang, loose powder favorit gue masuk video best makeup lokal di sini. Baru aja di video terakhir ada yang baru, ini balik lagi ke si Judy Doll. Tapi ya emang sesuai ide video ini gimana dong? Ini gue beli setelah lihat video tutorial nose contour Kak Nichi yang ini. Gue suka video-videonya dia, jadi ya nggak aneh lah ya teracuni produk begini.
At this point, kalian udah tahu apa yang gue pikirkan tentang contour palette ini, yang contour pigment buildable dan cool tone leaning. Matte highlighternya nggak chunky. Shimmery highlighternya juga cukup glittery, tapi nggak ganggu atau memperjelas tekstur banget. Kalau lo perlu contour palette selengkap ini, go for it. Atau misal pengen yang lebih murah, Gogotel's punya produk serupa. Tapi kalau urusan lebih kelihatan smooth di muka, menurut gue si Judy Doll masih menang. Dia juga ada kacanya, jadi lebih praktis. Again, rekomendasi Kak Liv Jun. Ini powder blush dari Mineral Botanica, udah mengenaskan banget lihat nasibnya. Udah hampir habis, tapi hampir ya, masih gue pakai tuh, sisa-sisa literally berupa butiran pigment blush. Soalnya shade Hazelnut Cream ini emang cakep banget, gue demen. Pigmentasinya buildable, nggak langsung muncul, tapi super soft di muka. Powder blush yang super underrated, indah kelihatannya. Meski emang, kalau nggak dibarengin cream blush, dia nggak gitu awet. Pernah gue pakai konser dan setelah beres, warnanya udah nggak gitu kelihatan. Jadi itu ya poin minusnya. Tapi gue nggak keberatan sih, masih workable. Demi hasil warna secakep ini sih, gue rela. Karena pingin eyeshadow ini, gue sampai just tip Solar Orange. Soalnya brandnya nggak jualan resmi di Indonesia. Ini Lost in Los Angeles dari BH Cosmetics. Lihat, lucu banget palet warna-warna pastel begini. Ini gue mupeng dari YouTuber luar sih, asal Swedia. Namanya Angelica Nyqvist. Dia jago banget bikin eye look warna-warni. Gue juga pengen recreate look ini dari Kenny Chain, tapi warnanya ganti sama ungu. Suka-suka sih ini, karena gue demen eye makeup ungu aja. Jangan lupa kasih concealer dan di set bedak ya, kelopak matanya. Kalau mau recreate, ya pakai eyeshadow yang lo punya aja. Buat shade pertama, ambil warna coklat. Apply di outer V, atas bawah. Yang atas nggak perlu dibawa sampai pangkal mata, soalnya buat space ungu nanti. Apply juga di lengkung deket tulang hidung. Ini gue coba basahin brush biar warna coklat lebih deep buat liner, tapi nggak berhasil. Jadinya, gue pakai si eyeliner viral pasti semua orang tahu lah, yaitu punya Pink Flash. Yang shade coklat, cuma warnanya nggak sebeda itu dari yang hitam. Lumayan kok, terutama buat harganya. Cukup runcing dan easy to use, gampang didapat juga, soalnya banyak yang jual. Gue nggak jago liner, jadi kalau jelek dan berantakan maklumin deh. Bikin kayak bentuk di foto, awalnya pakai eyeliner, terus nanti di blend lagi dengan warna coklat di awal. Yang di kiri gue salah bikinnya, terlalu atas, terlalu deket hidung, dan terlalu panjang. Triple kill kesalahannya, cuma nggak bisa gue hapus jadi ya udahlah. Gue tambah liner bawah, pakai coklat lebih gelap minjem dari eyeshadow lain. Buat isi eggyosal, gue pakai shade putih dan di blend lagi. Kalau garis eggyosal, pakai shade contour. Biasanya sambil senyum, biar lebih gampang nyari lengkungnya. Dia ada garis vertikal ke bawah lagi di tengah, jadi bikin deh tuh. Agak aneh, tapi eye look-nya belum beres. Sabar. Waktunya apply shade ungu. Kasih di area yang disisakan tadi, dari inner corner ke tengah eyelid. Buat di inner corner, dibawa agak ke bawah. Pas di build warnanya, apply dikit-dikit aja, diteken-teken gitu. Biar lebih terang shade-nya, timpa pakai warna putih. Dia ada kesan Hello Eyes, jadi kasih shade coklat di pangkal. Tapi dikit, nggak perlu pigmented banget, biar ada dimensinya aja. Buat shimmer, gue ambil light pinkish shade ini. Kasih di inner corner sama tengah eyelid. Cakep banget shimmernya, cukup sparkly dan lembut formulanya. Look pretty, right? Buat manik-manik, manfaatkan lem bulu mata palsu, terus tempel aja di tengah si aksen liner tadi. Udah, pas pertama rilis versi Hangover, maskara si Something udah viral di medsos. Waktu mereka rilis si Tipsy yang lebih dikhususkan buat lengthening dan viral, terus ngecek perbandingan dua itu di konten Tasya Farasya, baru deh gue tertarik dan beli. Bulu mata gue lurus dan turun, jadi agak rewel kalau nggak bikin lentik karena nggak bakal kelihatan hasilnya. Untungnya si Tipsy ini cakep, bikin panjang dan lentik. Dia juga lumayan tahan lama, nggak kelampi juga. Tuh, kelihatan ya, cakep. Kalau komplain orang soal agak susah dibersihin, ya, maskara tahan lama emang begini sifatnya. Gue pakai cleansing balm dan cukup mudah luntur kok pas dibersihinnya. One of the best lokal maskara. I like this one. Si Makeup adalah salah satu brand yang cukup menarik di mata gue, karena katanya dia makeup buat acne skin. Pas pertama rilis dia viral, sampai sempet sold out. Ini botol kedua gue, produknya emang bagus kok, semprotannya cukup halus, nyebar juga. I would say dia bukan tipe yang oil control kenceng dan bikin tahan lama banget. Di dua kategori itu cukup dan oke aja, nggak istimewa. Cuma dia bikin make up lebih nyatu, nggak lagi kelihatan dempul. Isinya juga banyak 100 ml, lumayan lah. Di oily skin cukup cakep after effect-nya.
Terakhir, lo kalau follow banyak beauty influencer, lip balm something ini pasti muncul minimal sekali di FYP. Dia tipe lip balm yang diklik, nggak bisa masuk lagi, jadi jangan ditekan banyak-banyak, 2 atau 3 kali pun cukup. Ini gue pilih shade Shangri-Ya, soalnya gue nggak punya ekspektasi tinggi sama pigmen lip balm, tapi dia bagus loh, buildable gitu. Jadi bisa diatur tipis tebalnya. Dia super glossy yang cakep, tipe gue banget. Meski lembab dan mengilap, dia nggak sampai kerasa oily lebay. Di bibir gelap dan two-tone gue, it looks so pretty. Gue jadi kepo sama shade lain. Lo kalau nanya transfer proof atau enggak, gue tabok ya. Ekspektasinya dibenerin. Masa glossy balm transfer proof? Yang bener aja. And here's the final look. Menurut lo gimana? Di luar eye look yang enggak sebagus referensinya, the whole look itself is not bad. Complexion aman, eye look lumayan, face products no complaint, bibir cakep. Tapi, mari kita rekap dulu makeup rekomendasi beauty influencer atau viral di internet ini. Primer MOP, buat yang pengen makeup tahan lama dan perlu primer sticky, dia bagus. Gue nggak pakai setiap hari, paling pas perlu makeup awet seharian, dia di atas 100.000. Tapi kalau sering pakai, ya jadi worth it aja. Foundation di Remy Beauty udah joget, konser, dan wisuda approve di gue. Matte tapi ringan, medium to full coverage, bisa dipakai daily juga. Recommended. Concealer lucu punya Second Date, medium to full coverage, ringan, bisa spot conceal dan under eye. Cakep deh. So far pengalaman gue sama produk brand Second Date bagus. Si eyeshadow-nya cakep juga. Jadi, bikin makin kepo sama produk mereka yang lain. Loose powder something, bikin halus dan ada efek blurring. Nggak kering, nggak dempul. Bagus deh pokoknya. Kalau pengen bedak lokal bagus under 100.000, coba dia aja. Contour palette Judy Doll, super fungsional dengan 4 shade yang tersedia. Buildable, soft looking. 3 shade matte-nya cakep, smooth. Yang highlighter shimmery juga nggak chunky. Good product overall. Cream blush Wardah, gue ngerti kenapa biasa viral. Formula lebih ke cream dengan feel powdery. Pigmennya bisa ditambah, tapi gampang di blend. I like it. Mineral Botanica Powder Blush. Kalau kepakai sampai nasibnya begini ya pasti bagus lah. Kekurangannya paling ya kalau dipakai sendiri, dia agak gampang hilangnya. Tapi hasilnya cakep dan soft. Very pretty, very demure, very cutesy. Eyeshadow pastel dari BH Cosmetics ini paling kalian bisa dapat kalau just tip aja. Tapi secara kualitas, dia emang bagus banget. Matte-nya pigmented dan muncul di skin tone gue. Nggak ashy. Shimmer sparkly juga muncul banget. Kalau lo perlu eyeshadow palette tambahan warna pastel, nggak ada salahnya dikepoin. Eyeliner Pink Flash, bagus lah buat eyeliner under 20.000. Ada 2 warna, coklat dan hitam. Brushnya juga cukup tipis, easy to use. Ketahanannya juga lumayan. So, why not? Tipsy Mascara dari Something. Approve dari bulu mata 5L. Lemah letih lesu lelah lunglai gue. Bikin lentik, panjang, dan tahan lama. Gue suka produknya. Setting spray si makeup. Semprotan halus dan rata. Bikin makeup lebih nyatu. Kalau ketahanan dan oil control sosok lah. Isi banyak, jadi cukup lama habisnya. Lip balm berpackaging dangdut sampai tulisannya agak susah dibaca dari Something ini cakep. Paling kemasannya itu yang kurang gue suka. Dia bikin lembab, glossy tapi nggak oil licin, nyaman di bibir. Warnanya bisa diatur dari tipis sampai pigmented. Nutup bibir gelap dan two-tone. Pencet kliknya jangan kebanyakan, ingat. 2 atau 3 kali pun cukup untuk salah satu bagian. Menurut gue sih worth the hype. So, kesimpulannya adalah nggak ada yang salah banget dari kepo sama produk makeup viral di internet. Entah itu karena emang bagus jadi rame atau marketingnya kenceng. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah sebelum beli, ada baiknya buat research lebih dalam. Kalau direkomendasikan beauty influencer, terutama produk complexion, coba cari yang skin tone atau kondisi kulitnya sama, biar lebih gede kemungkinan cocoknya. Terus, penting juga nyari rekomendasi yang preferensi makeupnya mirip-mirip. Kalau dia makeup no makeup look, tapi lo demen heavy makeup sama kayak gue, kan kurang sinkron ya. Penting juga tahu apa yang lo butuhkan dan pengen, biar nggak asal beli yang penting rame. Soalnya gini, meski produk tersebut let's say affordable, makeup murah tuh tetap duit. Jadi lebih wise lah sebelum membeli. Duit lo ya, lo yang ngatur. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.